Sudah sebulan aku make smartphone Infinix Note 40 Pro 5G ini. Dan aku dapat banyak pelajaran dan juga banyak impresi dari smartphone ini yang bakalan kita bahas di video kali ini. Dan apakah Infinix Note 40 Pro 5G ini bisa jadi pilihan kamu kali ini? Langsung aja kita bahas, tapi setelah yang satu ini. Tahun ini, Infinix menggempur pasar smartphone Indonesia dengan merilis jajaran smartphone Infinix Note 40 series. Ya, ada yang reguler, ada yang seri Pro, dan ada yang seri Pro Plus. Dan sekarang ini ada yang varian 5G-nya, yaitu Infinix Note 40 Pro 5G, dan juga ada 40 Pro Plus 5G. Nah, yang saya pegang saat ini adalah seri Note 40 Pro 5G-nya. Nah, dengan desain yang menurut aku ini cakep banget, ya. Seperti apa smartphone ini ketika kita gunakan sebagai daily smartphone. Dibanderol dengan harga 3 jutaan ya. Kalau kita lihat ini harganya nggak nyampe 4 juta. Harga rilisnya sih di 3,799 jutaan. Kalau sekarang kalian cek di e-commerce pasti harganya sudah turun ya. Bisa di kisaran 3,5 jutaan. Dengan harga segitu, apa yang kalian dapatkan dari si Infinix Note 40 Pro 5G ini? Ya, kalau ngebahas chipsetnya, Infinix Note 40 Pro 5G ini dibekali dengan MediaTek Dimensity 7020, berbeda dengan seri yang reguler, Note 40 yang reguler dengan Helio G99-nya dengan angka benchmark Antutu di 460 ribuan. Dan setelah aku pakai selama sebulan ini untuk kegiatan multitasking, kemudian untuk bermain game, tentunya bukan game-game yang berat karena ini merupakan chipset mid-range ya, bisa dibilang malah mid to low karena memang skornya cuma dapat segitu. Ya kalau misalnya kita pakai buat main game seperti Mobile Legends sih masih oke-oke aja. Dan kalau kita gunakan untuk kegiatan multitasking seperti berpindah-pindah aplikasi, misal kita lagi buka WhatsApp, kemudian kita buka Instagram dan lain sebagainya, itu kerasa fine-fine aja, lancar-lancar aja ya. Memang di beberapa skenario atau di beberapa saat itu ada kondisi di mana dia force close seperti itu, mungkin butuh refresh ya, seperti itu. Dan secara penggunaan sehari-hari sih, ya Infinix Note 40 Pro 5G ini dengan performa spesifikasi yang ditawarkan sih menurut aku bisa dibilang cukup. Nah, kalau kita ngomongin dari desainnya, untuk varian 5G ini, Infinix Note 40 Pro ini bisa dibilang plug ketiplek sama dengan varian 4G-nya, cuman di sini keunggulannya dia sudah mensupport chipset 5G. Nah, dengan layar yang menurut aku impresif banget, jadi memang bisa dibilang kalau kita beli smartphone ini, mungkin kalau bisa di scoring ya, dari performa mungkin bisa di 7, desainnya ini bisa di angka 8-9 menurut aku, karena memang eye-catching banget, dan juga layar 3D curve display-nya ini benar-benar oke banget, apalagi untuk kegiatan nonton film, kemudian scroll-scroll entertainment seperti Instagram, nonton YouTube, Netflix, itu benar-benar kerasa oke banget di sini, dan bezelnya benar-benar tipis banget. Smartphone ini juga tersedia dalam 2 varian warna, ada Titan Gold dan juga Vintage Green. Aku sih lebih prefer kita pasangin sekalian hard case-nya, karena kalau kita dalam kondisi yang tanpa case ya, seperti ini warnanya menurut aku ya oke lah. Tapi kalau misalnya kita pasangin hard case-nya, ini makin keren aja guys. Jadi kelihatan premiumnya karena di sini modelnya dia hard case-nya ada leather-nya seperti ini. Jadi kerasa mahal aja sih HP ini. Kemudian kalau kita teliti lagi di bagian belakang ini ada konfigurasi triple kamera dengan bumper kameranya ini finishingnya metalik seperti ini ya. Keren banget, dan juga ada yang namanya Active Halo Lighting. Ya, Infinix ini khasnya di sini ya. Jadi Active Halo Lighting ini kita bisa mendapatkan sentuhan RGB lighting ketika kita dalam skenario banyak hal seperti mendapatkan notifikasi, kemudian ketika bermain game, ketika kita mengisi daya dan lain sebagainya. Jadi Active Halo Lighting ini kita bisa customisasi secara preferensi masing-masing begitu. Oh iya, yang nggak kalah menarik adalah di bagian belakangnya ini juga kalian bisa lihat ada logo MagCharge. Ya, memang smartphone ini sudah support magnetic charging, dan kalau kita beli
Infinix Note 40 Pro 5G ini sudah dibekali dengan power bank berukuran 3000 mAh, 3020 mAh yang sudah bisa support wireless charging seperti itu. Jadi kalian beli HP ini 3 jutaan, kalian sudah dapat power bank-nya, dan di sini fiturnya benar-benar komplit banget. Kalau ngelihat dari sisi-sisinya sih standar ya. Di sisi kanan ada tombol power dan juga ada volume adjuster. Di sisi kiri kosong, di bagian bawah ada SIM tray, ada mikrofon, ada USB Type-C, ada speaker. Nah, yang menarik justru di bagian atas itu ada speaker juga, jadi udah stereo speakernya. Dan di sini ada mikrofon, dan juga yang nggak kalah menarik adalah infrared. Ya memang ini fitur yang mungkin nggak semua orang butuh, cuman beberapa orang perlu punya infrared ini, seperti saya contohnya. Jadi bisa kalau buat matiin TV, matiin AC, itu nggak perlu nyari-nyari remote, pakai infrared ini bisa kita kendalikan dari smartphone kita. Beralih ke bagian layar, Infinix Note 40 Pro 5G ini siap memanjakan mata kita dengan penggunaan panel AMOLED 10-bit yang mampu menampilkan 1 miliar warna dan mendukung tipe HDR10+. Serta tingkat kecerahan puncak atau brightness-nya ini mencapai di 1300 nits untuk visibilitas yang baik di luar ruangan tentunya. Ukuran layarnya di 6,78 inch dengan resolusi 1080 x 2436 pixel dengan kerawatan layar di 393 ppi. Ini tentunya sudah nyaman banget buat segala aktivitas harian, mulai dari multitasking, WhatsApp, kemudian bermain game. Ini oke banget layarnya, aku acungin jempol. Ini memang Infinix Note 40 Pro 5G bener-bener keren untuk layarnya. Untuk kebutuhan bermain game, layar ini juga sudah support refresh rate di 120 Hz dengan touch sampling rate yang mencapai 1500 Hz. Permukaan layarnya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass dan dapat tempered glass bawaan, jadi memang untuk layar yang curve-curve kayak gini itu tempered glass-nya biasanya susah nyari di pasaran. Nah, si Infinix sudah ngasih bawaannya, jadi pemasangannya pun juga udah sangat gampang banget, langsung ditempel gitu aja dan nggak ada nggak ada gelembung-gelembung gitu. Jadi ya, ini benar-benar oke banget untuk layar dari si smartphone ini. Beralih ke bagian kamera, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, Infinix Note 40 Pro ini dibekali dengan konfigurasi triple kamera, di mana untuk kamera utamanya itu beresolusi 108 megapiksel dengan dua kamera lainnya beresolusi 2 megapiksel, serta untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Bagian baiknya adalah kamera utamanya ini dengan lensa wide yang aperture-nya f1.8 itu menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM6 dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 1/1,67 inch, dan menghasilkan foto yang benar-benar oke dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Kamera ini juga memiliki OIS atau Optical Image Stabilization yang sangat membantu saat menggunakan fitur 3 kali lossless super zoom dan 1 mode red dengan kondisi cahaya yang rendah dengan fitur super night. Noise yang dihasilkan juga sangat minim di sini tentunya kalau kita pakai mode malamnya. Untuk kamera belakangnya sendiri, dia bisa merekam dengan resolusi maksimal di 2K 30 fps dan di Full HD dengan frame rate 60 fps. Fitur-fitur lain dari kamera ini juga benar-benar lengkap, efek-efeknya juga banyak. Jadi bisa disimpulkan kalau kita ngomongin kamera di smartphone ini benar-benar sudah lebih dari cukup kalau untuk penggunaan standar dan untuk seperti upload di sosial media seperti itu. Nah, kalau ngomongin performa, ya seperti aku bilang di awal tadi, chipset dari smartphone ini menggunakan Dimensity 7020 dan untuk RAM-nya ini di 8 GB dengan internal di 256 GB, tapi bisa di-expand dengan Mom Fusion sehingga bisa punya RAM virtual tambahan sebesar 8 GB, jadi secara total bisa di 16 GB. Lantas seperti apa untuk performa dan experience penggunaannya? Ya, kalau kita benchmarking sih memang skornya di 468 ya, 468.000, dan untuk penggunaan bermain game seperti Mobile Legends, performa dari smartphone ini benar-benar oke, gambar yang dihasilkan bagus, performa juga mulus, stabil, karena dia juga punya teknologi gaming Hyper Engine 5.0 Lite yang memprioritaskan sumber daya untuk bermain game dan mengupayakan jaringan yang stabil demi memberikan latensi yang rendah. Mungkin memang MediaTek Dimensity 7020 ini bukan chipset untuk bermain game terbaik ya di kelas mid-range smartphone. Tapi di rentang harga yang seharusnya sudah cukup untuk kebutuhan bermain game,
ini sudah oke banget seperti Mobile Legends tentunya. Nah, kalau ngomongin soal baterai dari smartphone ini, ya kita bisa bilang baterai dari smartphone ini cukup awet karena dia punya kapasitas 5000 mAh dengan fitur 45 watt fast charge untuk charger bawaannya, dan juga dia mendukung Mark Charge dengan pengisian daya 20 watt ya. Jadi memang dari bawaannya itu tadi kan ada power bank 3000 watt, jadi kalau bisa di total ya itu 8000 mAh total baterai dari si Infinix Note 40 Pro 5G ini. Ya kalau misalnya kita pakai sehari-hari sih aku ngecharge sehari sekali ya smartphone ini ya. Jadi kalau misalnya aku bermain game atau untuk kegunaan standar gitu, aku pakai Infinix Note 40 Pro ini sehari ngecas sekali lah. Itu pun juga nggak habis-habis banget. Jadi misalnya udah 30% atau 40% itu aku cas lagi. Biasanya di segitu untuk si smartphone yang satu ini. Nah, kesimpulannya, apakah Infinix Note 40 Pro 5G ini worth it untuk dibeli dengan harga 3 jutaan? Kalau aku pribadi ya, dengan harga segitu, itu agak susah kita nyari smartphone dengan fitur yang seperti ini, desain yang cakep, dan juga layar yang oke, serta performa yang masih bisa dibilang nggak kalah saing dibandingkan dengan kompetitornya. Ya kalau misalnya aku suruh milih sih, dapat uang 3 juta ya beli smartphone ini. Ini rasanya makanya desain kayak gini tuh udah nggak kayak smartphone 3 jutaan. Bisa dibilang smartphone 5 jutaan untuk smartphone yang satu ini. Memang kalau aku bilang performanya ya agak nanggung ya, tapi ya mau gimana lagi, dengan harga 3 jutaan, ini sudah benar-benar worth it untuk dibeli. Dan buat kalian yang pengen membeli smartphone ini, aku juga menyertakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, dan buat kalian yang sudah punya smartphone ini, bisa komen gimana impresi kalian setelah menggunakan Infinix Note 40 Pro 5G. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya Galang pamit dan have a nice day.